Makanya bilang tadi Pak, Metallica nggak mungkin lahir dari sini. Nggak mungkin. Einstein pun nggak mungkin di Indonesia. Karena ceritanya lain gitu. Ceritanya lain. Ya. Kalaupun akan lahir yang orang-orang pintar ya dengan cerita yang cerita yang berbeda. Yang nggak kalah juga dengan Metallica kan kira gitu. Belum tentu bumi saja lebih besar mungkin. Mungkin bisa lebih besar. Asal kita sadari ya. Betul. Dan yang membuat itu besar dan kita kita juga. Iya. Kan kira-kira gitu kan. Tapi kita nggak lihat gimana. Oke Indonesia, jumpa lagi, lanjut lagi kita dialog bersama Pai Burman dan Tatang Indonesia Care. Tadi gimana produk trust, kemudian indeks trust, portfolio, trust. Bisa lu jelaskan lagi gitu? Artinya gini, kita kan selalu kalau misalnya diskusi kita cari definisinya dulu atau kita kasih kalau katanya cari tunernya gitu. Kita bagi namanya product trust, portfolio trust, index trust. Apa yang disebut product trust? Artinya pemerintah harus mengenali mana karya-karya yang memang visioner atau karya-karya yang benar-benar dia dengar tuh dia lihat dan dia dengar tuh memang bagus, bisa diperjuangkan itu. Nah, selama ini kan yang kita lihat kan portfolio dan indeks yang lebih dominan ya. Artinya begini, pada saat pemerintah mensosialisasi apa saja gitu, apapun gitu, pasti dia melihat yang tren siapa nih, artisnya A, B, C, ya yang dia nggak peduli siapa yang nonton gitu. Selama misalnya kalau kita main di channel dia 1 juta orang bakal lihat atau lihat, itu pun nggak salah karena fakta sekarang tentang di dunia digital tuh memang itu dipakai gitu kan ya untuk perusahaan-perusahaan. Terus kalau portfolio itu artinya juga pemerintah atau apapun ya, produk apalagi ya, prinsip produk itu. Nah, dia menggunakan artis yang dia udah pernah ini, dia pernah ini, dia pernah ini, namanya masih ini, nah gitu. Itu. Cuman kalau itu mindsetnya sebagai pedagang murni, iya, benar. Saya rasa itu benar itu gitu. Benar. Tapi kalau pemerintah menggunakan itu gitu, indeks, karena apa ya? Akhirnya mereka pun akan coba ngeblend sama cara mereka mendapatkan pengunjung gitu, subscriber gitu. Akhirnya misalnya kejebak di situ. Ya, akhirnya dia misalnya ketua MPR atau ketua apa gitu ya. Tiba-tiba jadi main mobil, main apa gitu maksud. Jadi kayak gitu. Ya yang nonton banyak. Ya, indeks. Cuman nggak fungsional, artinya fungsional sih kalau dari branding. Ya kalau untuk yang unjung iya gitu. Artinya nggak ngeblend lah kalau ngeblend lah. Kalau lebih dalam lah gitu ya. Ya artinya harusnya citranya juga harus tetap. Kan gini ya, kalau seorang pejabat itu dia punya, saya ngeliat ini ada 3 hal dari pejabat itu yang dia harus pegang. Pertama adalah dia ada martabat. Ada martabat ya. Dia ada citranya kan di situ kan. Dia ada ada pesan bahwa lu adalah wakil, gitu. Moralnya di situ kan, ada di situ. Dan lu adalah orang yang aktual, cerdas, gitu. Nah, dia 3 itulah yang kita berharap mereka masih berpegang itu ya gitu. Jadi bukan hanya sekedar mau indeks atau portofolio aja ya kan, harusnya lebih dari itu. Sudah masuk ke produk trust. Artinya dia harus mengenali mana-mana aja yang lebih make sense, yang lebih ngeblend lah untuk memberikan kontribusi pada bangsa. Banyak seniman budayawan yang keren-keren gitu, yang masih mempertahankan kultur keindonesiaan, pengetahuan, penulis banyak yang harus bisa dikunjungi juga. Artinya mereka juga orang yang konsisten, orang-orang yang peduli, orang-orang yang punya daya. Itu kan sebenarnya udah kebaca kok dari contoh. Pernah nggak sih kita menghargai para pejuang misalnya dalam konteks musik tadi
lagu-lagu misalnya apa Simanjuntak, apa ini pernah tahu nggak sih? Pernah diinin nggak sih? Maksudnya pernah dikunjungi nggak sih ya sama ya yang apa orang-orang yang di pemerintahan tadi? Iya. Padahal itu kan secara simbolik itu memberikan pesan harusnya dari situ ya. Dia perhatikan budaya dan bangsa. Saya ada ini nih, waktu itu termasuk ya pemikiran juga tuh kayaknya gini nih. Jadi saya coba mau diskusikan lagi dan kayaknya itu bisa kayaknya dirumuskan dengan ala seniman aja. Saya pernah ngeliat tuh dulu waktu itu ada kata-kata bahwa yang bisa menghancurkan peradaban itu 3, 1 keluarga, 2 murid yang tidak patuh sama guru, tidak menghormati, 3 orang yang tidak mempercayai orang yang benar. Kebenaran ya? Kebenaran itu, kebenaran sendiri. Nah artinya dengan informasi yang banyak seperti ini, kayaknya orang nggak hormatin guru, anak nggak hormati orang tua atau anak apa ya, ibu yang tidak mau dianggap ibu atau perempuan yang tidak suka dianggap ibu, atau gitu kan termasuk hancuran tuh ya. Nah kayaknya kalau dengan adanya informasi kayak banyak deh. Kayaknya hancur dah gitu. Nah kita punya kayaknya harus lebih dekat lagi kalau kita bisa dari atas, kalau dari bawah bahwa ini negara ini bumi ini luas, ya kan? Tapi padahal fundamentalnya strukturnya cuma keluarga, gitu. Fundamentalnya cuma keluarga, padahal satu rumah gitu, walaupun di satu negara. Sebetulnya bagaimana kita kayak dulu tuh saya pernah nonton film Indonesia gitu. Jadi ada dialognya waktu itu kayaknya pemerintahan lagi mensosialisasikan tentang ketahanan pangan atau apa gitu ya. Nah di situ ada dialog di mana salah satu petani itu waktu satu kampung itu mau dibuat apartemen atau dibikin wisata, dia menolak gitu. Dia menolak artinya gini. Ternyata gitu. Dulu di mungkin 80-an itu 85, 84 itu. Jadi mereka tuh di kampung-kampung gitu, mereka punya satu keadilan yang mana mereka keadilan ekonomi dan keadilan spiritual. Artinya berimbang antara spiritualisme dan ekonominya gitu. Nah, di situ saya lihat apa aja sih konteks berimbangnya itu. Ternyata dengan dia bercocok tanam dengan rumah yang sederhana, ekonomi hanya dibangun dari pertanian. Mereka subuh sudah sholat, pagi sudah sholat, bisa mendidik anak. Dan menurut saya ngelihat film itu gitu, sekarang sulit banget dapat spiritualnya dapat, ekonominya dapat, tapi dengan cara berpikir yang sederhana gitu. Nah itu juga salah satu harus bisa dirumuskan juga tuh, bagaimana caranya mendidik warga di rumah-rumah, terutama bagaimana bangun ekonomi dan spiritual yang adil gitu. Nah tadi kembali soal produk trust itu ya, artinya gini, untuk mencapai penilaian terhadap produk itu kan memang kita harus membuat orang tertarik pada pandangan pertama kan kira-kira gitu loh, atau pendengaran pertama. Nah itu yang susah kan? Belum tentu. Belum tentu semua. Kalau sekarang bisa dikondisiin. Gimana? Basic produknya gini, misalnya musik. Gitu. Kayak musik gini, misalnya aransemen lagu kebangsaan. Di aransemen misalnya ada Pai, ada si B, ada si C, ada artis lain gitu. Terus dengerin aja mana yang kira-kira pertama musik itu, pertama senandung itu kita bilang enak dulu, kedua keren, ketiga ada unsur selera juga gitu kan. Artinya bisa secara verbal orang bisa dengar lagu enak dulu deh misalnya. Nah kita uji aja. Itu maksudnya kan kesan pertama, pandangan pertama, pendengaran pertama itu yang membuat akhirnya orang masuk ke situ dulu baru naik ke trust kan kira-kira gitu. Iya. Ya jelas kalau pemerintah sih kayaknya nyium sulit ya, karena label juga nyulip. Label juga kayaknya sulit. Kayak misalnya label aja perusahaan rekaman juga sulit gitu. Nyium
ada satu produk yang keren, karena nggak mungkin lah kalau misalnya Nggak ada. Metallica misalnya naruh demo gitu apa Bon Jovi di Aquarius, gua rasa nggak diterima juga. Hah? Iya. Kemampuannya itu, kemampuan untuk label itu perusahaan rekaman maksudnya. Iya, Bisa iya, rekaman. iya. kemampuan dia bisa Menangkap hal nangkap, hal oh kayak ini gitu. keren gitu, misalnya Untuk ukuran pemerintah. untuk ukuran pemerintah ya nggak mungkin. Labelnya belum tentu gitu. Ya susah memang gitu. Tapi kayak misalnya paling umumnya aja deh, kalau dengerin lagu misalnya kita uji, misalnya ini ada lagu kebangsaan, atau kan lagunya di aransemen ulang, misalnya didengerin sama siapapun, beberapa misalnya entah itu mahasiswa, itu masyarakat umum, itu apa, kita coba aja kita uji. Kalau kata mereka ini keren nih, ini keren, lagunya enak, ini keren, lagunya enak, keren, lagunya enak, ya dari situ aja artinya produk itu sudah bisa kita anggap bahwa produk itu sudah trust, artinya sudah diterima gitu. Gitu. Tadi lu cerita apa soal Asian Games tadi gimana? Kalau Asian Games ini saya sampai salaman sama Pak, sampai salaman di hotel. Kata lu tumben salaman tang, kata dia. Enggak, gila lagu ini gila sebegitu kuatnya gitu, apa namanya, pengaruhnya waktu itu gitu. Karena kan memang di mana-mana kan, di YouTube-nya aja puluhan juta gitu. Waktu itu kan ada dulu setahu saya waktu itu, karena waktu itu saya ngamatin juga gitu. Dulu kan ada lagunya Slank namanya Dance Asia kalau nggak salah tuh. Dance Asia, terus ada di situ ada nyanyi Agnes, ada apa gitu dalam berapa bulan itu. Pak juga sempat ngerjain juga kan, Once kan? Once bikin juga. Iya, yang Once bikin. Jadi bukan lagu Asian aja. Tapi di ujung akhir ini tiba-tiba lagu Pai yang diterima gitu. Tiba-tiba bagus gitu. Itu kan salah satu. Ya tadi artinya awalnya tuh maunya pendekatan indeks dan portofolio, ya kan? Tapi pada akhirnya juga bisa kalah dengan produk trust, kira-kira gitu ya. Lo mau ceritain itu kan? Lo yang cerita ya, bukan gua. Artinya produk trust tuh ada dua sudut pandang, ada dari sisi teknis ya. Nah, kita juga punya jurnal tuh namanya objektivitas. Pertama itu yang paling penting itu objektivitas, kedua baru kita ngomong teknis, ketiga baru kita ngomongin tentang moral ini aja, moral tentang seninya, moral seni itu kayak apa. Ya, artinya gini, yang digunakan Pai kan produk satu artinya objektivitasnya yang dicari, sehingga pertama ada kultur bangsa kita, musik kita adalah dangdut itu. Tapi itu jangan sampai hilang gitu. Itu harus objektif kan, karena faktanya itu gitu kan, pakai itu gitu. Terus modernnya ada, terus harus enak dan ringan. Nah itu kan. Nah, itu kan kita kenalin tuh secara objektif tuh. Ya, secara objektif, indikatornya itu, ini. Nah, itu kan dikenalin sama Pai sendiri. Udah kenalin, berarti tidak jauh dari itu gitu, tidak jauh dari itu. Walaupun kan memang kontra kan, Pai slang, lagunya beat, bikinnya keras, bikin apa, tiba-tiba bikin itu gitu. Nah, itu kan perlu alat bantu untuk objektif. Enak ya, objektif. Nah, makanya produk trust tuh objektivitasnya harus tinggi. Tidak selalu bicara teknis, apalagi moral tadi. Bukan moral itu, maksudnya moral artinya cuma sensasi ya, yang penting seni, yang penting karya, yang penting apa, enggak gitu. Tetap harus dinamis, tetap harus enak gitu juga. Atau teknis, yang penting kan soundnya keren, ininya bagus, di alat-alat kita juga keren-keren, terus soundnya juga kedengaran kan, bukan itu juga ternyata gitu. Ternyata ada fakta lain gitu, bahwa musik kita tuh yang kita kenalin itu seluruh Indonesia tahu adalah dangdut gitu. Terus orang Indonesia tuh nggak perlu sound apa-apa, tapi kalau enak dia mau dengar gitu. Itu. Ketiga itu liriknya gitu. Nah, objektif itu harus dipakai. Jadi kalau itu nggak dipakai ya produk trustnya itu mungkin agak kurang. Iya, untuk itu mesti ngeliat jauh maksudnya. Jauh penilaiannya itu jauh, harus lengkap ya. Jangan terlalu teknis gitu. Ya artinya kalau bahasa ilmiahnya harus ada riset dulu lah. Iya kan, harus riset, dilihat, walaupun sambil lalu risetnya lihat objektivitasnya ini masyarakat, ini salah macam. Contoh yang nggak bisa dibantah, misalnya kita dengar tututuit, langsung bayangannya sawah. Itu kan sawah, gunung, itulah contoh bahwa kadang-kadang gitu-gitunya tuh lupa gitu. Iya. Ada fakta yang kita punya, yang itu kadang-kadang kalau kita lagi sensasinya lagi apa gitu, kadang-kadang itu nggak kepake tuh. Padahal itu kalau kata rumah
itu Makanya alat tadi- yang terpajang. Iya, makanya dia bilang tadi apa? Pakai. Metallica nggak mungkin lahir dari sini. Nggak mungkin. Einstein pun nggak mungkin dari sana. Karena ceritanya lain gitu loh. Lain. Iya. Ceritanya lain. Iya. Kalaupun akan lahir yang orang-orang pintar ya dengan Bukan cerita yang dengan cerita cerita yang berbeda. Berbeda. Iya. Yang nggak kalah juga dengan Metallica, kan jadi kira gitu. Belum tentu Iya. bumi saja lebih besar mungkin. Mungkin bisa lebih besar. Asal kita sadari ya. Betul. Dari Dan potensi. yang membuat itu besar dan kita, kita juga. Iya. Kan kira-kira gitu kan? Tapi kita nggak lihat gimana. Nah. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang apa yang dikerjakan nih? Gua dengar ada Jenderal Maya lah apa sama cerita. Ya kalau Jenderal Maya tadi ya itu kerjaan tim lah ya ini apa artinya orang-orang yang berpikir sama akan berkumpul dengan orang-orang yang berpikir sama gitu. Oke. Jadi kayak kita gitu juga ketemu Iya. karena nyambung. Betul. Ya ini juga akhirnya jadi terkait lah gitu sama ada satu produk lah ya, satu produk terus pikirannya juga sama nyambung, bahasan-bahasan kebangsaan juga tuh makin nyambung. Ya akhirnya lahirlah lirik-lirik yang buat aku sih lebih apa ya? Oh iya, kadang-kadang hal yang kecil kita nggak perhatiin gitu. Iya. Bahasa-bahasa yang ringan tapi kita lupa bahwa sebenarnya itu ada yang lari dikit tuh. Ya. Misalnya itu yang lagu Dirgahayu Bank Indonesia tuh Dari itu situ. Jenderal Maya tuh. Nirmaya tuh. Iya kan? Itu Kayak Dirgahayu bangsa Indonesia bukan republiknya. Nah, itu kan orang detail itu ya kan. Betul. Artinya Iya. gue dengarnya pertama kali juga Kayak keganggu ya. ini apa ya di Indonesia banget tapi bukan republiknya. Oke. Iya kan. Harusnya kan kemerdekaan itu hak segala bangsa yang Bukan utama. Republik Indonesia. Itu kan layout sistem. Jadi di situ lah pembahasan maksudnya. Kok kita sistemnya yang kita merdekain gitu. Harusnya kan bangsanya. Betul, Jadi betul. ini juga terkait nanti bisa jadi kayak salah. Kalau diurut-urut ini berarti bisa jadi juga ada yang lari perspektifnya itu dari penarikan benangnya gitu. Iya, Ya, iya. ya, jadi salah kaprah gitu. Bisa juga begitu kan. Iya. Jadi kalau di situ bahasan jauh sampai ke sana lagi. Jadi ada perubahan narasi. Bukan, mungkin ya maksudnya ada Kata-kata fundamental yang mungkin jadi lari penafsirannya gitu. Ya. Pelurusan kan. Iya. Jadi itulah salah satu bukti musik juga bisa menjadi Iya. alat untuk kita mengklarifikasi Iya. tertentu Iya, betul. tentang Iya. memaknai sesuatu. Iya. Ya kan? Iya. Jadi kan selama ini kan memang kita buat Dirgahayu Republik Indonesia. Iya. Gitu kan? Iya. Terus pertanyaannya yang kita kasih selamat itu siapanya kan kira-kira gitu ya? Iya, bangsanya. Bangsanya apa republiknya? Bangsanya itu lu merdeka. Itu kan kalau kita bilang bangsa kan langsung nyentuh ke sini. Bangsa. Kalau republik sistem, ya itu memang pilihan kita gitu. Betul, Ya, betul. Tapi lebih menyentuh, maksudnya kan lebih tajam kali ya. Iya, Lebih iya. tajam gitu. Ya, artinya dari situ kita bisa kalau kita cermati, kita harusnya jadinya mencari tahu. Ya kan? Dengan kita mencari tahu kan kita jadi tahu tentang apa itu arti bangsa, Iya. apa itu arti republik. Iya. Kan gitu Iya, kan? iya. Apa itu kata Dirgahayu dari situ aja tuh. Bisa bedakan ya. Jadi itu yang membuat kita jadi Iya. jadi punya keterikatan Iya, akhirnya. jadi lebih dalam. Lebih dalam. Pahamnya lebih dalam gitu. Gitu kan. Kayak lagi ada Pancasila sudah final gitu. Kadang-kadang kan kita sibuk dengan istilah-istilah apalah, istilah-istilah liberal, apalah istilah liberalisme, apalah komunis, apalah bahkan demokrasi pun gitu kan. Padahal semuanya kita udah ada tuh di situ. Ya. Nggak usah ngomongin istilah lain lagi ya. Betul, Sebenarnya betul. bagusnya nggak usah ngomongin lagi. Betul. Pancasila aja udah lengkap itu. Ya. Itu kalau bahasa gua Pancasila itu adalah resultante dari semua isme-isme yang ada. Bah, cakep. Ya. Aliran-aliran yang semua Betul. ada. Ya kan? Dan jarang di dunia yang ideologi pertamanya ketuhanan yang Itu Maha Maha Esa. Esa. Iya. Betul. Gitu. Jadi Jadi itu- satu lirik tuh. isme apa? Ntar kita bahas lagi lagu baru kita. Oh gitu ya. Iya. Nah, apalagi jadi Jenderal Maya ini project Ya project lah ya. kumpul berapa orang lah ya Ya, teman-teman. sebenarnya bekas anak-anak ya BIP juga ya dulu mantan ya Indra, Bongki, Iya. ya. Terus akhirnya kita ngundang Roy, Bumerang, David Naif. Ya, supportingnya memang ada branding produk juga sih, ya. Ada brand produk yang mensupport. Ya, nggak usah disebut lah. Ya, oke. Nggak usah disebut. Ya, ya jadi lengkap lah semuanya tuh. Ya. Dan itu murni semuanya lagunya lagu tentang Indonesia. Semuanya tentang itu. Pokoknya Jenderal Semuanya Maya, tuh. Jenderal Maya itu pokoknya
lagunya itu gitu ya. Banyak tentang Gemah Ripah, Luzinawi. Maksudnya tentang coba ke hal yang apa yang udah kita punya gitu ya. Udah berapa lagu? 9 lagu kan tadi. 9 lagu. Ada satu album kayak gitu. Satu album. Oh. Nah tadi harusnya tuh tadi jangan yang dari situ, negara harus yang mikirin kayak gitu. Ini udah jadi ya? Udah jadi. Barang tuh udah jadi nih? Udah jadi. Nah, tinggal gelombangnya nih kita buat nih. Iya. Oh iya, kita buat gelombangnya dong. Nanti kita ngomong negara nanti gelombangnya nih. Ini nih, orang-orang yang ada di dalam ini nih, ketua-ketua ini, anggota-anggota. Ya kalau kita sih seneng ya, udah ada, maksudnya dari Indonesia Negara tuh, ya Pai, ada juga yang bantu kayak Dede juga kan produser lumayan juga tuh, Rio, produser bagus juga di musik itu. Dibantu lagi ada almarhum Tepeng, yang lain-lain lah semua, Konrad apa, mereka juga punya pemikiran yang sama tuh, keren. Ya sebenarnya kalau mau lebih jauh ngelibatin banyak ya, kalau bisa yang ngelibatin lebih banyak orang lebih bagus ya. Cuman kita mulai dari ini aja dulu. Ya ke depan sih kita pengennya ngelibatin banyak ya. Enggak lah, nah orang Indonesia ya kita punya rencana ya setelah ada album nyanyian Rumah Indonesia yang pertama nih, kita punya rencana membuat yang kedua lah kira-kira gitu ya. Nah mudah-mudahan bisa melibatkan lebih banyak lagi, jadi lebih kaya lagi gitu kan. Di samping lebih kaya, mungkin gelombangnya juga makin besar karena melibatkan orang banyak. Dan ya mudah-mudahan ya negara bisa kita undang lah kali ini nanti buat gelombang yang bus gitu ya. Jadi kalau udah ada, artinya Nyanyi Rumah Indonesia udah ada, Jenderal Maya udah ada, ya mungkin yang lain ada, gitu tinggal kita kumpul aja. Vicky kemarin, itu orang. tapi asik suka aku. Suka, dalam benar. Boleh lah nanti kita ajak teman-teman itu ya. Nah kayak macam Eros gitu kan saya kira juga. Itu juga asik Eros ya. Apa bendera lagu dia? Iya kan? Lagu bendera. Itu apa namanya ya? Ya everlasting juga tuh jadinya lagu itu kan. Nyanyiin mulu cara-cara di mana kan. Paling sederhana aja tuh bicara bendera gitu. Tapi setiap ini apa nih pesannya nih buat kita nih? Pesannya apa lu, Pak? Pesan ya buat inilah kita untuk ya banyak tadi pesannya sudah disampaikan ya bahwa musik itu nggak cuma bukan hanya sekedar untuk menyenangkan dan enak didengar telinga, tapi juga bisa lebih dari membuat ini menjadi sebuah alat edukasi, ya kan, propaganda, membangun kebudayaan, peradaban, gitu kan. Dan itu perlu kehadiran power yang lebih besar untuk menjadi itu jadi gelombang yang besar kan? Betul. Nah yang bisa buat itu yang efektif mungkin negara, walaupun ya ada Pai, ada siapa itu kan mungkin tapi gelombangnya kecil-kecil mungkin. Nah ini kalau digabungkan kan semua ditambah lagi negara hadir, saya kira itu yang ini. Wah udah. Nanti tadi terkait sama industri lainnya. Iya kan. Dan tadi kan ujungnya ya kaitkan nanti cuma bicara tentang produk-produk yang real kan. Iya betul. Sehingga orang cinta terhadap produk Indonesia itu. Iya. Ya produknya macam-macam. Oke, makasih banyak nih. Aduh, balik lagi ke Bali. Sama. Nanti kita kesana lah Tang. Kita lihat sana. Kita bila perlu nanti ininya kesana kita buat apa namanya? Next ya. Ini ya. Next album. Boleh sih kan. Berangkat. Ke sana kita kan. Mantap. Ya ajak lah nanti teman-teman Jenderal Maya yang lain-lain itu kita buat Vicky. Ya kan? Biar lebih kaya gitu. Oke. Terima kasih Pai Burman dan Tatang Indonesia Care. Sukses selalu, sehat selalu. Terus berkarya. Amin. Untuk misi besar tadi ya. Supaya ya Indonesia ujungnya kan kita supaya menjaga Indonesia ini tetap ada. Tadi kayak bilang kan. Ya orang kalau Metallica datang sini belum tentu jadi besar gitu. Tapi kita mungkin bisa menciptakan yang lebih dari itu, dan itu yang bisa buat kita. Karena kita satu bangsa yang besar yang harus kita jaga, dan karena kita jaga makanya kita bisa menciptakan yang besar-besar lagi, kira-kira gitu. Baik warga Indonesia,
kita mungkin bisa mengakhiri episode ini. Senang sekali, terima kasih sekali lagi buat Pai, Bonman, dan Tatang Indonesia Care. Salam buat teman-teman Indonesia Care semua. Siap. Nanti kita terus berbuat sesuatu. Makasih warga Indonesia. Selamat dan salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.